Ya Rabbi salli ala Muhammad. Anak soleh itu satu rajin sholat. Sholat 5 waktu wajib fardu ain, nggak boleh diwakilin. Kalau diwakilin namanya sholat wajib. Yang kedua rajin ngaji itu dari kecil sampai kakek mau mati wajib ngaji. Yang ketiga orang tua dihormati. Sama orang tua nggak boleh kasar ngomongnya. Cinta Islam sampai mati. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, masih kencang habis makan senang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo anak soleh, Saya langsung diem. yang terhormat kepada Ketua DKM Mushola Muhajirin Perumahan Tanjakan Indah, yang terhormat kepada Ketua TPA apa ya? Al-Muhajirin, dan juga sebagai ketua panitia daripada pelaksanaan PHBI, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh, ini salto apa ini? Siapa ini? Salto. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka untuk apa? Untuk memperingati daripada kelahiran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara ilmiah diperdebatkan kapan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahir sudah jadi Nabi belum? Hai, halo.
ketika Nabi Muhammad SAW ketika baru lahir udah jadi Nabi benar. Ketika Rasulullah SAW itu lahir itu belum jadi Nabi, namanya masih Muhammad bin Muhammad bin siapa? Muhammad bin siapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi belum jadi nabi. Ketika diutus menjadi nabi itu ketika umur berapa? Umur berapa? Nabi Muhammad diutus menjadi nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu baru diangkat menjadi nabi. Ya. Terus bulannya juga bukan bulan Rabiul Awal. Bukan Rabiul Awal. Makanya di kalangan ilmuwan ini diperdebatkan kapan mauludannya, kapan mauludannya. Tapi kalau kita udah ngikut aja lah, ya ngikut. Maksudnya ngikut. Ini masyarakatnya Rabiul Awal, ya Rabiul Awal. Tapi dalam kajian ilmiah ini diperdebatkan kapan mau bahasanya mauludannya, mauludannya. Di mana-mana muludan. Cuma di tempat saya doang nggak ada. Ya. Di tempat saya di Klaten tidak ada orang muludan. Nggak ada orang muludan. Ya. Karena tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Jadi kalau tempat saya muludan malah pada bingung apaan gitu. Ya tempat saya tidak ada muludan. Terlepas daripada itu semua bahwa tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh kok. Bukan anak soleh, tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Tadi salah toh, tadi salah. Masa orang tua mau mati? Orang tua dihormati. Ya yang salah ya. Kata orang tua dihormati. Terlepas daripada permasalahan itu bahwa makna daripada kita memperingati Nabi Muhammad SAW dalam rangka Maulid ini adalah yang terpenting daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran la'allakum tuflihun. Anak soleh kecil itu istilah anak kecil. Anak gede juga harus di rumah. Nah yang terpenting adalah bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, ada contoh yang baik.
Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah, orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah, wal yaumil akhir, dan juga yakin bakal bertemu kepada hari akhir. Nih kira-kira senangnya entar, makanya jangan dulu. Kira-kira pengen bertemu dengan Allah nggak? Mau? Pengen bertemu dengan Allah nggak? Mau. Nah, Allah itu hanya bisa dilihat secara kasat mata nanti di surga. Ya, jadi di surga. Ini belum surga aja, ini masih di dunia. Ya. Jadi Allah itu nanti bisa dilihat dengan kasat mata nanti ketika di surga. Nah, sehingga syaratnya nanti bisa melihat Allah, syaratnya di surga. Jadi kalau ingin melihat Allah itu nanti kita harus masuk surga. Ya. Jadi orang yang menjadikan uswah contoh Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang pengen masuk surga. Bukan, itu bukan Nabi Muhammad, itu tulisan Nabi Muhammad, itu tulisan doang. Mana cetak doa? Makanya dengerin ya. Nanti bisa melihat Allah di surga. Jadi kalau pengen lihat Allah harus di surga. Gimana caranya masuk surga? Salah satunya menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi contoh yang baik. Kayak apa? Kayak ada di tepuk anak soleh. Coba ulang lagi, tepuk anak soleh. Satu uswatun hasanah. Anak soleh itu satu rajin sholat. Ini adik-adik sholatnya 5 waktu apa 1 waktu? 5. Ini sholatnya maghrib doang ya? Anak-anak sholatnya maghrib doang ya? Isakah subuhnya ya? Nah, ayo, sholatnya berapa kali sehari? Apa yang sholat? 5 kali. Di rumah sholat nggak 5 kali? Iya, benar. Nah, benar. Ntar kalau sholat tiap hari 5 kali dapat hadiah. Nah, dapat hadiah ntar. Ya. Jadi yang pertama rajin sholat. Ya. Rajin sholat. Maknya juga begitu. Jangan nyuruh doang anaknya suruh sholat, temannya kagak sholat. Oh sholat ke masjid, sholat ke masjid. Maknya main HP. Maknya main HP. Anaknya disuruh sholat. Disuruh sholat. Sholat 5 waktu wajib fardu ain. Nggak boleh diwakilin. Kalau diwakilin namanya sholat mayit. Sholat 5 waktu itu fardu ain, nggak bisa diwakilin. Kalau diwakilin namanya sholat mayit. Sholat mayit, karena sholat
mayit itu hukumnya fardu kifayah, jadi bisa diwakilin karena yang disolatin kagak bisa sholat, yang nyolatin yang masih hidup. Jadi jangan sampai sholatnya diwakilin orang lain kalau belum tiba saatnya. Ya. Yang pertama rajin sholat. Rajin sholat nomor satu. Jangan sampai enggak sehari 5. Nah, yang kedua rajin ngaji. Dengerin ya, maknya juga dengerin. Rajin ngaji itu, thalabul ilmu itu ila mahdi ila mahdi. Thalabul ilmi itu dari tiang ayunan sampai liang lahat, sampai mau mati masih mau ngaji, masih wajib ngaji. Jangan TPA-nya doang, ntar SMP udah pada kabur kagak ngaji, SMA sudah pada kabur kagak mau ngaji. Ngaji itu dari kecil sampai kakek mau mati wajib ngaji. Sebab thalabul ilmi faridatun alal kulil muslimin. Ngaji itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Jadi anak-anak, emak-emak wajibnya ngaji. Jangan anak-anaknya doang yang wajib ngaji, yang rajin ngaji. Emak-emaknya kudu ngaji. Jangan yang rajin ngaji anak-anaknya, emak-emaknya ngaji. Jangan yang rajin ngaji anak-anak TK-nya, SMP, SMA kadang-kadang sudah nggak mau ngaji. Jangan anak-anaknya yang SD, TK saja yang disuruh ngaji. Yang punya anak SMP, SMA kudu juga diingetin masalah ngajinya. Sebab apa? Dengan mengaji Pak, insya Allah nanti bisa mengerti daripada tuntunan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Kalau minum, halo. Kalau minum Rasulullah pakai tangan kiri, Pak, tangan kanan. Kalau makan pakai tangan kiri apa tangan kanan? Terus biasanya kalau minum pakai tangan apa? Kalau minum sambil duduk apa sambil berdiri? Sambil duduk. Rasulullah itu mengajarkan makan minum itu pakai tangan kanan. Karena sesungguhnya setan apa? Minumnya apa ya? Oh, minumnya jahe ya. Oh sama. Tapi kalau makan dan minum kita pakai tangan kanan, terus baca Bismillah, maka sesungguhnya jin dan setan yang ada di diri kita kagak dapat bagian makan. Ya. Dan juga ini kadang-kadang yang inget doa anaknya doang, emaknya kagak pernah inget doa. Ya. Anaknya mau makan saja, mau makan langsung dipegangin. Dulu. Ayo doa dulu. Ya. Gimana doa makannya? Sampai ya. Allah barik. Oh. Itu sampai selesai. Tapi maknya jajan mie ayam di depan, jajan bakso di depan, nasi padang di depan. Ingat doa.
Ini doang. Ketika ditanya kok nggak doa dalam hati. Doa yang doaan. Doa itu menyeru. Doa itu meminta. Doa itu mengajak. Nah, doa bil makna ketika makan itu adalah meminta. Minta apa? Minta keberkahan makan. Kalau minta tuh kira-kira dalam hati bisa nggak? Bisa nggak minta dalam hati? Nggak bisa. Minta itu ya harus diucapkan minta itu. Bagi dong, minta dong. Nggak boleh? Boleh. Bagi minta itu harus diucapkan. Kadang-kadang anak-anaknya disuruh, emak bapaknya lupa doa. Ya tadi. Iya. Jadi makan. Ini contoh daripada mengambil Rasulullah SAW sebagai uswah. Siapa ini? Sebagai uswah, sebagai contoh, baru makan. Nah, kalau suatu saat kita makan dan minum pakai tangan kiri terus nggak pakai doa, tiba-tiba di tengah perjalanan kemudian kita ingat, saya tadi belum pakai doa di makannya. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau baca Bismillahi awalahu wa akhirahu, maka setan yang ikut makan di dalam tubuh kita kemudian dimuntahkan kembali. Jadi ingat, halo anak soleh. Kalau siap tuh duduknya siap. Kalau makannya nggak pakai bismillah, kalau makannya nggak pakai doa, itu setan ikut makan. Jadi yang makan setan. Ingat. Kalau makannya sambil berdiri, makannya sapi. Sapi makan sambil berdiri apa duduk? Sapi. Ya, jadi kalau adik-adik nanti makannya sambil berdiri, makannya sapi. Ini contoh uswah, contoh salah satunya. Belum nanti bagaimana tidurnya, bagaimana nanti jalannya, bagaimana nanti belajarnya. Bahwa satu contoh saja bisa istiqomah itu Pak, insya Allah sudah luar biasa. Satu bab makan, sunnahnya begitu banyak. Yang pakai tangan kanan doa dimulai dari pinggir, tidak boleh ditiup, sampai dari yang terdekat, sampai memperbanyak makan, sampai doa di akhir makan, sampai menjilati buku-buku jari. Toh, dari bab makan saja minimalnya ada 8 sampai 10 sunnah mencontoh cara makan Rasulullah SAW. Baru makan, belum yang lain-lainnya, Yang pertama rajin sholat, yang kedua rajin ngaji, yang ketiga lagi tepuk anak soleh. Ulangi, tepuk anak soleh. Halo. Berarti yang ketiga orang tua dihormati.
Orang tua dihormati. Nah, orang tua dihormati itu. ini ngajinya mau pakai robot, pakai Batman ngajinya. Gitu, kamu pada sini, kamu Pak. Kamu pada sini duduknya, nggak apa-apa. Ya, di sini duduknya. Nah, ngadep sana. Duduknya sila. Nah, ngadep sana. Wah, jadi kiai kita. Yang ketiga, orang tua Dihormati. Kalau mau berangkat salim, terus salam, terus senyum. Kan 3S. Salam, salim, senyum. Kalau mau pergi pamit nama mama bapaknya. Pamit. mau ngaji pamit, salam dulu, mau main pamit dulu. Dia nggak ada jari-jari. Kalau nggak diambil culik ntar kamu. Diambil culik. Harus pamit. Orang tua dihormati. Nggak boleh kasar sama orang tua ngomongnya. Sama orang tua. Ayo, dengerin. Sama orang tua nggak boleh kasar ngomongnya. Nggak boleh kasar. Harus nurut sama orang tua. Harus mendoakan orang tua. Gimana doa kepada orang tua? Yo, bis. Hafal belum? Udah hafal belum? Nah, Ya, Pak. imam masjid 5-10 tahun yang akan datang itu ya ini. Kalau saya mah mungkin 10-20 tahun yang akan datang udah nggak ada, udah mati. Nah, yang nantiin yang begini-begini. Makanya ketua DKM, ibu-ibu dan juga para guru-guru TPA yang sabar nih bimbing anak-anak yang seperti ini. Sebab ini adalah generasi penerus kita. Halo, ngaji yang sama jangan pindah, ayo. Mau jadi imam? Nih, sama dulu. Ini sama dulu. Sini. Depan sini, ayo. Sebelah sini. Situ depan sini. Disuruh push up kan? Duduk ya. Ada yang keberapa tadi? Yang keempat atau ketiga? Nah, yang ketiga. Sekarang yang keempat. Habis orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Jadi kita itu harus cinta Islam sampai mati. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini harus cinta Islam sampai mati. Kalau kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh hidup kita, seluruh mati kita, jadi hidup dan mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan, ini kadang-kadang nyanyian itu gampang, tapi dalam urusan prakteknya ini susah. Nyanyi mah gampang, ngajarin mah gampang, tapi dalam prakteknya kadang-kadang ini susah. Jangankan anak kecil, orang tua bisa istiqomah, kita bisa istiqomah terhadap nyanyian yang 5 ini, Pak, insya Allah kita akan dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengambil sunnah dari satu hal saja sungguh itu menjadi
menjadi hal yang bisa menyebabkan kita memperoleh syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum sunnah-sunnah yang lain. Itu baru makan, itu sudah 10 sunnah. Itu ngerjainnya saja satu saja bisa luar biasa. Ya, istiqomah sampai mati luar biasa. Belum sunnah yang lain. Itu tidak bisa kita peroleh kecuali kita rajin mengaji, kecuali kita terus dari tiang ayunan sampai kepada liang lahat, kita senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah. Halo, mau diterusin apa berarti? Nah, ya terusin bener dong, duduknya. Ya, duduknya bener. Ya, tak duduknya, duduk. Ya. Nyanyi lagi. Ini yang mana? Baik, adik-adik semuanya, ibu-ibu semuanya, bahwa salah satu daripada hikmah maulid adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Ini kita punya anak-anak kecil, ini tolong semangatnya daripada ngaji anak-anak kecil ini diperhatikan dan diistiqomahkan. Dan jangan sekali-kali ini kalau misalnya sudah SMP terus udah SMP nggak ngaji, udah lulus SD, udah nyampe Quran sudah nggak ngaji. Rata-rata pengajian Iqra TPA begini, kalau sudah lulus Quran ya udah selesai, udah nggak ada ngaji lagi. Nah ini yang kadang-kadang rada berbahaya. Sebab setelah kesana ini anak-anak nih khususnya remaja begini, kita mau serahkan kepada siapa? Apa kita mau serahkan sama TikTok? Iya kan? Ya biarin aja. Emang anginnya gede. Apa kita mau serahkan sama TikTok yang sudah gede-gede? Nah, nah, udah sini. Ntar ibu terbang di bawah angin. Terbang. Yang gede-gede juga harus konsen, harus diperhatikan, jangan sampai ini diserahkan kepada orang lain. Dan rata-rata nanti kalau bisa maksudnya anak-anak yang begini nih sering diceritain tentang pondok pesantren, diajak-ajakin ke pondok pesantren, Pak, insya Allah ini nanti semangatnya mondok itu luar biasa ya. Apalagi di daerah sini pondok-pondoknya depan, bahwa sistem pendidikan yang paling baik menurut saya sampai hari ini ya boarding school. Orang sana bilang boarding school, ya. Orang bilang boarding school. Orang sini bilang pondok lah, ya. Boarding school tuh yang biasa pakai ya kadang-kadang Muhammadiyah atau pakai nama boarding school. Terus apa? Yayasan-yayasan itu juga pakai boarding school. Nah, kalau yang salafiyah sini pondok pesantren juga banyak. Nah, dari anak-anak yang seperti sekarang ini harus sering diceritakan tentang bagaimana kebaikannya menuntut ilmu. Kadang-kadang yang semangat anaknya, orang tuanya yang tidak semangat. Ya,
orang tuanya yang tidak semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ketika SD, adat di sana itu begitu dia melahirkan, maka orang-orang yang terpandang itu tidak mau menyusui anaknya. Dia disusukan kepada ibu susunya. Ya, makanya Rasulullah itu ibu susunya adalah Halimah. Siapa? Halo. Ibu susu Nabi Muhammad siapa? Halimah Sa'diyah. Jadi disusukan kepada ibu susunya. Makanya nanti di dalam bab mahram itu ada yang mahram dari karena hubungan sepersusuan. Sepersusuan. Beda bapak, beda emak, beda kakek, beda nenek, tapi satu sepersusuan. Nah, anak-anak seperti ini zaman adat istiadatnya di Arab itu dititipkan kepada orang lain. Nah, kadang-kadang ini anaknya SD, SMP mau mondok, yang tidak boleh adalah orang tuanya. Yang nggak boleh orang tuanya. Sistem pendidikan terbaik adalah pondok. Sistem pembinaan akhlak terbaik adalah pondok pesantren. Ya. Sebodoh-bodohnya orang pondok pulang punya akhlak. Kalau pondoknya bener ya, nggak bolos mulu. Ya. Sebodoh-bodohnya orang pondok akhlaknya bener. Akhlaknya bener. Terus yang kita inginkan dari anak itu apa? Apakah ilmu yang tinggi? Benar. Ya. Apakah pangkat yang tinggi? Benar. Tapi walaupun pendidikan yang tinggi, akhlak yang tinggi, kalau dia tidak punya akhlak kepada orang tua, itu tidak ada artinya. Makanya kepada ibu-ibu, dan alhamdulillah juga bahwa anak saya ini dua-duanya ini sedang dipondok. Pagi tadi itu baru pulang dari Jawa, Mas. Di Jawa. Alhamdulillah yang gede sudah 26 juz. Yang kecil baru 3 juz. Ya, semuanya saya taruh di tahfiz karena saya menginginkan anak saya itu menjadi hafiz Quran. Sebab yang membela di yaumil kiamat adalah salah satunya Quran, yang menjadi orang yang berupa-rupawan itu adalah Al-Quran. Yang memberikan syafaat kita adalah Al-Quran. Makanya anak-anak oke lah nggak tahfiz, bagaimana ini ngaji Qurannya senantiasa terjaga setiap harinya. Jangan emak-emaknya hanya memerintah, tapi emak-emaknya juga harus rajin baca Quran. Jangan cuma mingguan doang, jangan bulanan doang, jangan yasinan doang maksudnya. Tapi itu juga masih penting yasinan daripada enggak sama sekali. Masih penting. Masih penting. Ntar tanyain malaikat Jibril. Tanyain malaikat Jibril. Mudah-mudahan adik-adik semuanya, nih penutup mau ngaji bagaimana? Ya, penutup mau ngaji. Penutup mau ngaji, kalau mau ngaji. Kalau mau bubaran ngaji gimana? Sini pakai wal asri ya. Ya, bismillah. Wow.
nantinya. Ya Allah. Dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah Rabbana. Biasanya kalau ngaji, kalau anak-anak biasanya di ujung mau pulangnya ditambahin doa. Jadi doain kedua orang tuanya, yang terakhirnya doa satu. Itu biasanya yang saya tambahin. Kalau di sini enggak juga apa-apa. Tapi minimalnya dia dibiasain anak-anak ini doain kedua orang tuanya. Kalau senantiasa didoakan, mudah-mudahan ini anak-anaknya dan juga orang tuanya bisa selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama berdoa. Adik-adik diam dulu. Ayo kita berdoa dulu. Duduk dulu. Sini. Duduk dulu sini. Duduk, doa dulu. Ntar boleh main. Doa dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma jili rahmah wa maghfirah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربي صل على محمد